Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, hari Kamis 13 Juni 2024. Adapun bacaan untuk renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita telah dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seringkali kita mendengar Yesus dalam pengajarannya menekankan pentingnya kesetiaan menaati perintah Tuhan. Hal ini banyak terungkap dari pernyataan kamu telah mendengar. Hal ini dikaitkan dengan 10 perintah Allah dalam perjanjian lama. Tetapi Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, memberi warna baru dalam memahami arti 10 perintah itu dengan pernyataan, tetapi aku berkata kepadamu. Dia menunjukkan kuasanya untuk memberikan prinsip-prinsip moral yang lebih radikal dan menuntut. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan agar tidak berpuas diri karena telah menuruti hukum secara legalitas atau literalis, namun selalu berusaha untuk memahami apa yang menjadi arti, maksud, dan tujuan dari setiap hukum yang diberikan Tuhan. Untuk hal ini, Yesus mengangkat contoh, yakni orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu adalah kelompok yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, dan itu sungguh benar. Namun masalahnya saudara-saudara adalah bahwa walaupun mereka menjunjung tinggi hukum Taurat, mereka mengabaikan hukum yang terutama seperti yang dikatakan Kristus sendiri, yaitu hukum cinta kasih. Dengan demikian mereka melaksanakan hidup keagamaan mereka seakan-akan dengan terpaksa, hanya karena takut akan hukuman Tuhan dan tidak dijiwai, tidak dimotivasi oleh cinta kasih. Nah, Tuhan menghendaki agar kita lebih daripada mereka, yaitu melaksanakan hidup keagamaan dengan cinta kasih, tidak karena takut ataupun terpaksa, seperti yang diajarkan Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus lebih benar daripada mereka. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri dan hati nurani, melihat motif, lalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang sepele yang bisa berujung kepada perbuatan dosa berat. Yesus mengajak kita untuk memperbaharui dan mempertajam hati nurani, sumber motif dan moralitas kita, membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar, sambil memperbaiki relasi kita dengan sesama
melalui tobat serta memulihkan hubungan yang telah rusak karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan. Sering bahwa kita melakukan ibadat kepada Tuhan sebagai contoh hanya demi memenuhi kewajiban atau untuk melaksanakan tugas kita. Kita tidak melakukannya dengan sungguh dan sepenuh hati. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus menghendaki bahwa hidup keagamaan kita pun tidak lagi hanya sekedar kewajiban atau formalitas, tetapi harus menampakkan standar nilai kerohanian seperti yang dituntut oleh Yesus. Kita dituntut untuk tidak gampang membenarkan diri di hadapan orang lain. Salah satu contoh adalah bahwa kita harus mampu menahan kemarahan, kata-kata kotor yang dapat menodai niat persembahan kita, doa-doa kita kepada Allah. Maka hari ini Yesus menekankan relasi dengan sesama merupakan bagian penting dari setiap usaha kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Sangat penting dalam hubungannya dengan ibadat yang kita lakukan. Hari ini juga secara khusus kita memperingati Santo Antonius Padua. Dialah contoh orang yang hidup keagamaannya benar di hadapan Tuhan. Orang kudus yang sangat terkenal dengan mujizat-mujizatnya, pelindung untuk menemukan barang-barang yang hilang. Ia juga terkenal dengan kepeduliannya kepada orang-orang miskin, terkenal dengan roti Antonius. Melalui pengantaraannya, banyak orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari Allah. Banyak teladan hidup yang dia tunjukkan menjadi orang yang terpanggil, orang yang diputus, orang yang mengikuti Kristus dengan segala tindakan, bahkan dengan kata-katanya, khotbahnya yang sangat mengesankan, yang membawa orang kepada banyak pertobatan dan iman. Semoga dari peringatan ini semakin banyak orang menjadi umat beriman yang sungguh setia kepada sabda Tuhan, menjadi sumber